Suka. Selamat datang di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang local microbes. Jadi ini ngomongin tentang mikroba lokal atau fermentasi-fermentasi yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Dan gimana sih kita bisa memanfaatkan proses-proses fermentasi ini di processing kopi. Nah, pertama kita mau panggil dulu narasumbernya yang pertama adalah Teh Rani dari Java Halu Coffee Farm. Yeay. Teh, duduk dulu Teh. Duduk dulu. Prosesi. Mic-nya. Oke, yang kedua ada Pak Leo dari yang dulunya namanya Lisa and Leo Organic Coffee Farm dan rebranding menjadi Back Bay Estate. Selamat datang Pak Leo. Yes. Dan yang terakhir dari Pulau Dewata, yang paling keren, Kadek Edi, yoi, dari Karana Global. Mana mic-nya? Oke. Duduknya. Hari ini kita mau ngomongin santai aja sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu scientific lagi. Jangan berat-berat. Iya nggak usah berat-berat. Tapi kalau Pak Leo mau agak lebih berat nanti boleh juga Pak. Karena Bapak yang paling ahli. Beban hidup udah berat. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Kalau saya kan dari kecil itu suka makan makanan yang difermentasi. Makanan favorit saya itu tape ketan. Saya mau tanya dulu makanan favorit Teteh, Bapak sama Winnie apa nih? Makanan fermentasi ya. Bisa minuman juga. Bisa itu tua atau kombucha. Kalau Teh Rani apa nih? Dari Kalau saya zaman kecil itu kan susah jajan kalau di kampung kan. Jadi yang ada itu ya nira, kalau disebut bahasa Sunda lahang. Jadi dia pakai bambu, terus jualnya murah, bayarnya sekali tapi bisa refill. Nah itu yang sering kita temuin waktu kita kecil. Teh Rani di waktu kecil di mana Teh? Saya ini asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Lahir di Bandung, besar di Bandung, dari Gunung Halu. Oke, mantap-mantap. Lahang ya. Kalau Pak Leo apa nih Pak? Kalau paling masih kecil dulu sukanya yang manis-manis. Manis-manis ya Pak? Jadi terus yang paling suka memang gula aren yang difermentasi itu pakai nira juga. Wah. Jadi kalau makan pulut pakai gula aren, makan konde, klepon pakai gula aren. Singkong juga enak ya Pak, pakai gula aren. Jadi benar-benar bermanfaat dan campur sama coconut yang coconut milk, coconut milk santan. campur sama santan, campur sama shaved coconut juga. Iya. Wah, gitu. Jadi lapar nih. Ini kayak Manis-manis wawancara gurih. chef dibanding wawancara coffee processor. Oke, kalau Edi nih makanan favoritnya apa? Atau minuman nih? Ya itu airnya tape itu. Air Airnya manis tape. itu. Kalau di Bali itu namanya brem ya. Brem. Brem itu manis dia. Dari kayak tadi kan Abe bilang dari tape ketan itu kan. Nah itu airnya itu. Airnya. Nah. Kalau saya tape ketannya, Edi nanti kita buat aja dulu nih. Ayo. Tahun depan di Karana. Campur gini Oke. lumayan tuh. Oke. Saya lihat ada kemiripan-kemiripan ya dari kesukaan bapak-bapak ibu-ibu ini. Dan kayaknya dari Bandung ke Pak Leo di mana waktu kecil Pak? Kecil sih di Jakarta tapi Jakarta ya. sekarang di Simalungun, Iya. Sumatera Utara. Dari Simalungun sama Bali ada kemiripan-kemiripan makanan-makanan fermentasinya ya. 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 Nah, kita mau bicarain coffee processing nih. Jadi beberapa tahun terakhir lagi ngetren banget nih tentang ngulik-ngulik fermentasi di processing kopi. Saya mau tanya ini karena saya udah pernah ke tempat bapak ibu masing-masing. Saya pengen minta tolong ceritain kembali ke teman-teman kita tentang apa sih yang dilakuin memanfaatkan proses fermentasi atau mengawinkan kearifan-kearifan lokal yang berkaitan dengan fermentasi dengan coffee processing. Mungkin bisa Edi dulu. Di Karana ada apa tentang fermentasi nih? Di Karana seperti yang Abi lihat kita
prosesnya ada fermentasi kita pakai dari buah malah. Buah ya. Ada beberapa buah yang pernah kita coba sampai akhirnya kita memutuskan pakai salah satu buah yaitu pepaya. Jadi buah pepaya kita pakai buat fermentasi terus kita campur dengan yeast lagi. Oh dicampur yeast lagi ya? Kita campur di situ kita coba buat ada beberapa dari awal kita coba eksperimen itu sampai akhirnya memutuskan pepaya. Itu kita fermentasi ada beberapa waktu. Setelah waktu kita coba diamkan sampai akhirnya kita coba ya. Nah, saya mau tanya dulu Wi, kalau pakai buah pepaya itu nanti kopinya otomatis rasa pepaya atau enggak nih? Bukan. Kita bukan jangan salah. Jadi kita coba buah itu bukan kita mau menginginkan rasa kopi kita itu seperti buah tersebut. Jadi buah itu adalah kita buat seperti kayak apa namanya mikrobiotik tadi. Kita membantu mengurai daripada proses fermentasi tersebut. Jadi mungkin pepaya itu karena mungkin dia buah yang berserat tinggi, jadi dia tuh agak lumayan cepat. Jadi mungkin cocok sama lingkungan sekitar di daerah processing kita. Oke, sebenarnya saya mau gali lebih dalam lagi tentang buah-buahan ini, karena saya suka buah pepaya, apalagi dingin. Tapi kita mau pindah ke paleo dulu ini. Paleo kalau proses fermentasi di Back Bay gimana Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Oh ya, jadi sejak awal kami tahu keunikan dari Sumatera kan giling basah, ya. Tapi frustrasinya begini, kalau pembeli giling basah antara suka sama giling basah atau sama sekali tidak suka sama giling basah. Ya. Jadi saya dan Lisa kami lihat, oke, apa yang bisa kami improve dari giling basah tersebut kan. Kita mulai ya, karena di pasaran lokal terbatas oleh apa yang dijual dan sudah ada adalah gabah yang basah. Di petaninya, ya mereka sudah olah sampai gabah basah. Dia bagus ya, bagus untuk petani, bagus untuk mereka, ada nilainya untuk mereka. Tetapi bagaimanapun kita tingkatkan proses setelah kita terima gabah basah tersebut, itu akan plateau, memang naik dari 80 poin ke 86, 86 stuck di situ aja kan. Sekarang gimana caranya tingkatkan ke level selanjutnya gitu ya. Jadi kami mulai mencari, tahun 2014 kami mulai eksperimentasi dengan fermentasi ya. Gimana caranya kita meningkatkan dengan fermentasi kita punya intrinsic value-nya kita tingkatkan, karakter-karakter yang lain. Ya. Di situ saya ingat karena saya suka aren tadi ya. Banyak sekali nira petani-petani kopi setelah panen. Saya dan Lisa pulang dari ladang, kami mampir di kafe lokal gitu. Kami minum teh, mereka minum tuak, ya kan? Saya lihat, oh ini ada inspirasi dari tuak. Saya baca lagi, pelajari, dan minum tuak lumayan banyak. Setelah studi begitu, studi banding. Kunci inspirasi itu kayaknya. Ternyata setelah minum tuak banyak. Iya, setelah minum tuak banyak dapat inspirasi. Ternyata setelah saya lihat nira itu dipakai oleh di Medan gitu untuk jadi bika Ambon. Di situ ada ragi Saccharomyces ya. Dan ternyata Saccharomyces yang strain yang ini juga unik. Itu ada nickname-nya brewer's yeast ya, kalau untuk di bir kan. Dan kita di specialty coffee memang selalu mengcopy dan melihat apa sih yang di wine industry buat gitu kan. Dan mereka untuk membuat konsistensi ya dari fermentasi mereka kan pakai inokulant. Di situ saya mulai coba gimana sih saya cultivate si Saccharomyces dari nira tersebut dan kita eksperimentasikan dan lumayan sukses setelah itu. Di situ mulai kita tingkatkan dan mulai bisa jadi next level setelah itu fermentasi tersebut. Jadi karakternya bukan hanya big body, earthy, chocolate note atau tobacco note, tapi udah bisa lagi buah-buahannya keluar. Berarti fermentasi ini bisa nambahin value-value yang belum ada sebelumnya ya Pak? Sudah ada sebelumnya tapi lebih ditingkatkan. Oh ditingkatkan lagi ya, mengelevasi berarti ya Pak ya? Benar. Oke, keren banget.
mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Back Bay Estate ini itu berada di Simalungun. Saya orang Simalungun, kampung saya. Tepatnya di Bagot Raja. Bagot Raja. Jadi Bagot Raja Bagot itu tuak. Bagot itu tuak. Jadi daerah yang menghasilkan tuak. Jadi terroirnya aja udah tuak banget gitu ya. Ditambahin lagi tuak ke kopi. tuak untuk raja berarti kan bagus. Iya, the best lah. Mungkin teman-teman yang dari SSG Coffee Channel bisa ke sana nanti kapan-kapan. Nah, kita mau tanya-tanya Teh Rani. Ini kan tadi Teh Rani juga suka minum lahang ya, Teh? Iya, lahang. Nah, Bahasa Sunda ya. Iya. Sekarang lahangnya itu dipakai nggak itu? Kira-kira? Ya, sebenarnya sebelum mengenal lebih jauh tentang nira, saya memproses kopi natural klasik saja, tidak menggunakan fermentasi yang lain-lain. Setelah belajar ke Paleo dan Bulisa, oh ternyata saya baru sadar bahwa di daerah saya itu penghasil nira terbanyak, karena kami itu memang memproduksi gula aren, Pak. Gula aren, gula semut, dan karena apa? Karena tumbuh pohon nira tuh di kami mudah sekali. Ketinggiannya cocok mungkin ya, sehingga minuman lahang itu memang sejak dulu sudah ada. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ketika itu uniknya kopi, ketika memang sudah ada senior kita, para pendahulu yang sudah melakukan, kita tinggal improvisasi, kita tinggal lihat apa yang ada kelebihan di lingkungan kita. Lalu saya coba 2019 ya Pak ya. Saya mencoba memfermentasi kopi saya dengan nira, dengan lahang, plus saya kasih kaskara gitu. Oh, ada tambahannya. Ya, lokal mikroorganismenya saya buat dari kaskara dan nira. Nah, dari situ ternyata efek kepada konsistensi dan cita rasa sangat signifikan. Jadi yang saya rasakan mulai saya sendiri lebih percaya diri, kemudian orang-orang sudah lebih mengenal tentang perubahannya itu bisa terlihat antara tahun sebelumnya sebelum menggunakan fermentasi, kemudian dengan tahun berikutnya, seperti itu. Oh, oke. Ini menarik nih. Kebetulan saya pernah coba kopi niranya, kopi anaerobik natural. Ya, dan kami memfermentasi semuanya anaerobik. Anaerobik ya, karena memang sedang masih proses belajar supaya bisa terukur, supaya semuanya bisa dilakukan bersama-sama, karena di lapangan kan kita tidak lakukan sendiri, tapi dengan petani, dengan keluarga petani. Jadi kita membiasakan diri dulu, workflow-nya semua dilakukan anaerobik. Iya. Nah, saya juga pernah coba natural yang pernah kita coba buat pakai nira juga Pak di awal tahun 2021 ya. Saya masih ingat rasanya, dan waktu itu saya coba bandingin sama punyanya Teh Rani, hasilnya berbeda. Nah ternyata memang kalau walaupun metode fermentasinya misalnya sama-sama pakai nira, juga nggak menghasilkan kopi yang persis sama. Tentu kan ada faktor lain, terroir, tangan prosesornya, yoi. Oke. Nah, mau balik lagi nih ke Edi nih. Itu pepayanya tadi diproses apa, Wi? Pepayanya kita di blender, di crash, diparut gitu. Diparut? Terus diparut, terus kita diamkan. Ada rasio nanti airnya berapa, ininya yeastnya berapa, itu kita baru masukkan, terus kita diamin sampai ya sekitar ada jam-jam tertentu yang kita gini kan. Itu diproses honey ya? Honey. Ya, honey. Waktu pengeringan papayanya juga masih ada di situ atau enggak? Masih ada, cuman kan kita aduk terus, mungkin dia di situ, dia lengket karena kita pulp dulu, kita kupas dulu, baru kita masukkan papaya, terus masuk ke dalam bak fermentasi. Iya. Iya, honey papaya dijualnya di seniman ya. Memang nggak ada papayanya sih, tapi saya tetap suka memang. Ya, wajar ya. Kalau nggak bilang nggak suka nanti dihajar di belakang. Iya, entar lu di belakang. Mungkin tahun depan bisa juga ini tuak-tuakan ini. Karena kita sering minum tuak juga itu kebanyakan sampai bukan di gitu. Kopinya kita yang mabok malah. Iya. Jadi kalau dari customer seniman atau customer karana, responnya sama proses fermentasi gini gimana?
responnya cukup bagus malah. Ini tahun ini adalah tahun ketiga kita ya coba itu, dan itu yang jelas increase satu yang kita dapat itu dari aroma, terus juga clean cup itu. Jadi cuman ada beberapa yang mungkin dia berubah dari roh daripada kopi yang aslinya. Secara body dia itu agak tipis dia, tapi kita kan selalu di honey papaya itu yang kita ekspektasikan itu adalah gimana kita cari clean cup-nya sama tingkat intens kemanisannya, sweetness-nya. Intens kemanisannya. Yeah. Kira-kira di panen depan ada rencana buah-buahan lain nggak yang mau dicoba? Buah semak mungkin. Buah kesemek. Belum sih. Jadi kita coba settle sama pepaya dulu, karena itu yang satu. Kenapa kita pilih pepaya? Karena itu yang buah yang ada banyak tersedia di daerah kita. Terus dan mudah, dan harganya juga nggak terlalu signifikan tinggi kan. Nanti takutnya nanti kalau banyak kita proses, jadi kita harus hitung-hitung biaya juga. Iya. Karena tadi balik lagi ke yang sempat Pak Leo bilang tentang value ya Pak ya. Mungkin kita bisa, kadang-kadang harus kita ukur-ukur juga nih. Kita nambahin apa, tiba-tiba outcome yang kita dapat juga nggak sepadan hasilnya. Iya, kita invest sama strawberry Jepang gitu masukin. Cupping score nambah 0,25 kan lucu juga ya. Nah, kalau Pak Leo sama Teh Rani ada lagi nggak kira-kira yang mau dicoba atau yang kita bisa diskusikan? Karena saya dari tempat ke tempat aja, dari rasa tuak nih, kebetulan saya suka nyicip-nyicip tuak karena sekarang nyicip-nyicip aja nggak bisa minum banyak-banyak. Itu tuaknya Medan, bahkan di Medan itu di Sumatera Utara itu berbeda-beda rasanya dari lapo ke lapo. Tuaknya Bali tuh pakai sabut kelapa ya. Wih. Tuaknya Toraja tuh asem. Nah iya, jadi lucu-lucu. Ada yang sepet rasanya, ada yang asem rasanya. Tuaknya Bali itu cepat mabok. Sengaja dibuat parut kelapa itu buat cepat mabok. Kalau asap ya. Ini saya jadi terinspirasi juga ini dari Teran ini. Bikin tuak Kaskara. Bukan tuak lah. Kita bikin minuman-minuman manis dari Kaskara dicampur nira. Kayak teh pace ya, teh pace Kaskara. Trademark ya, trademark. Jangan ada yang ngambil nih idenya. Sebetulnya gampang aja sih Abe. Kayak tadi kan Dokter Intan bilang ya, banyak variabel-variabelnya untuk fermentasi kan. Ya. Jadi tujuan kami kenapa kita pakai inokulan dan kenapa kita pakai inokulan lokal, ya kan? Jadi kalau kita lihat dari tipe fermentasi itu cuma ada dua aja deh. Satu yang wild fermentation, satu yang controlled kan. Ya, jadi kalau apa yang bisa kita kontrol itu aja. Itu salah satunya ya kalau misalnya terroir masing-masing udah beda, temperatur, pH ya given ya, kalau udah nggak bisa kita kontrol lagi ya kecuali pakai aerobik ya. Kalau yang satu hal yang bisa benar-benar kita kontrol dan bisa benar-benar kontribusinya ke cita rasa, ke prekursor dari cita rasa, aroma, fragrance semua itu ya, baik chemical reactionnya itu ya inokulan itu. Ya kan, sebagai starter. Di industri yang standar, di brewing misalnya untuk beer, di wine, kenapa mereka pilih seperti itu? Satu aja sih, sebagai seorang prosesor kopi, ya, tugas kita adalah memberikan kondisi-kondisi yang optimum untuk mikroorganisme yang bagus seperti Dr. Intan bilang, menjadi peran utamanya. Jadi mikroorganisme yang lain kalah overpopulasinya kan. Jadi dengan adanya si inokulan yang kita buat ya otomatis kita memberikan kesempatan untuk mikroorganisme yang kita inginkan, misalnya lactobacillusnya atau si ragi Saccharomyces ini, mereka aja yang dapat peran, ya kan. Kalau mau tambah-tambah seperti pepaya, kesemek, itu kan nambahin substrate, gitu tuh bagus juga itu. Jadi kasih makanannya. Nah itu yang sebetulnya kalau kami, kenapa kami pilih si Saccharomyces ini ya, supaya fermentasi nggak stall. Soalnya kalau misalnya di Sumatera Utara, kita kalau panen serabutan, ambil aja semua.
Jadi dijual walaupun kopinya cherry udah beli mahal-mahal, waduh warnanya kayak Skittles, ingat kan? Beragam-ragam warna. Sekarang gimana caranya supaya fermentasinya bisa standar, cita rasanya tetap dapat? Ya udah, kalau dari semua variabel yang kita lihat, temperatur kalau kita naik turunkan percuma, ya kan? pH ya bisa kita atur tapi juga susah. Yang paling membantu itu adalah si inokulan atau starter tersebut. Jadi walaupun kita dapatnya, waduh, kalau di Instagram keren-keren ya, merah semua. Merah semua. Tapi kalau dilihat, harus dilihat dalam keadaan aslinya serabutan gitu kan. Nah sekarang gimana? Ya, pictures man. Aslinya belepotan. Aslinya kan nggak seperti itu. Jadi gimana caranya kita tingkatkan? Nih salah satu yang kami terapkan nih itu. Ya kita tambah si inokulan tersebut. Nah kalau di Skittles ini substrate-nya kurang, kita tambah pepaya, kita tambah Fuji apple kalau mau, terserah deh. Asal selama masih masuk akal aja, ya kan. Itu sebetulnya seperti itu aja sih kalau sebagai seorang prosesor. Jadi jangan takut untuk bereksperimentasi. Dan kenapa saya tonjolkan mikroorganisme lokal, ya kita juga yang inginkan seperti yang Intan bilang dari awal ya, bukan hanya di saat fermentasi kopi, saat soil managementnya juga semua mikrobiotanya, mikroorganisme yang kita inginkan hanya yang bagus untuk positif untuk ke proses kita. Itu aja sih kalau yang mau ku kasih untuk kenapa kita approach-nya seperti ini. Bukan artinya kita, kenapa pepaya harusnya lebih bagus dari ini. Enggak, jadi pakai apa yang sudah ada di tempat masing-masing. Bukan berarti harus beli champagne yeast yang mahal, koji yang mahal. Nah, not necessarily ya. Tapi eksperimentasi aja, nggak apa-apa. Iya, pakai yang sudah ada di tempat kita. Ya, di lingkungan sekitar. Iya. Saya suka banget itu Pak, saying-nya itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat juga beberapa mikroba, bayangin dia tuh udah tumbuh dari awal bumi berdiri atau sampai kapan lah itu ya kita nggak tahu juga. Tapi dia udah berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ. Bisa juga dia mungkin lebih bakal bisa beradaptasi ketika dalam proses fermentasi, dan mungkin dia nyebrang ke kopi dikit juga nggak terkejut banget, dia masih ini juga masih satu kampungku juga ini ya kan. Jadi menarik juga ya Pak. Apakah inokulasi itu bisa dijamin konsistensinya Pak kalau menggunakan inokulasi? Ya, jadi untuk industri standar salah satunya itu ya yang kita harus dapatkan kan supaya fermentasinya nggak stall. Ya, jelas aja konsistensinya akan lebih gampang lagi didapat. Dan learning curve-nya nggak terlalu susah kok ya. Jadi kalau misalnya udah biasa pun udah di training, anggota kita udah ngerti gitu kayak berapa gayung dimasukin, backsloping misalnya kan. Terus bukan hanya itu, jadi kalau misalnya kita mengandalkan wild fermentation ya, nanti jam 1 malam kita harus bangun cuci kopi ya kan. Tapi dengan adanya pakai standarisasi, pakai inokulan, kita bisa atur jadwal kerja di tempat gudang kita juga. Jadi misalnya fermentasinya bisa kita atur, kita bisa tipiskan jadi 36 jam, 24 jam. Jadi ada jadwalnya lebih terjamin lagi untuk kerjanya kan. Banyak banget manfaatnya. Banyak benefitnya. Banyak benefitnya. Nah saya mau tanya nih kalau terkait catur nih. Kita kan punya inokulan juga. Itu inokulan yang kita punya itu diisolasi dari kebun kopi. Jadi kita ambil sampel cherry. Sebenarnya sama ajanya, cuman agak lebih keren karena melibatkan saintis kita yang jago-jago. Kita kirim sampel cherry ke lab, terus mereka coba bedah dan akhirnya dapat inokulan catur. Kira-kira pengalamannya pakai inokulan catur gimana sih, Teh? Saya dari aplikasinya mudah diaplikasikan, dipahami. Kemudian dari cita rasanya memang ada perbedaan. Lalu dari konsistensi batch ke batchnya juga bisa kita lihat konsistensinya. Terus terutama di yang natural dengan anti moldnya itu mengurangi kekhawatiran karena di Gunung Halu itu kan dingin sekali ya. Jadi kekhawatiran akan lembab jamur juga ya. Itu jadi
menarik dan itu sesuatu yang baru bagi kami dan tantangan kita juga untuk bisa belajar lebih lagi. Ternyata dengan inokulan benar-benar bisa memberikan atau menjaga faktor-faktor untuk supaya kopi yang akan kita olah itu inginnya seperti apa, memaksimalkan lagi lah sebenarnya seperti itu. Oke teh. Kalau WD gimana nih? Yang paling banyak nyemprot tahun ini? Nyemprot inokulan bukan pestisida ya, by the way. Kira sih kalau dibandingkan gimana pakai inokulannya catur sama pepaya tadi ya, mungkin secara pengaplikasian lebih konsisten kali ya, karena pepaya tahu kan buah, jadi buah satu dengan buah yang lain tuh mungkin matangnya apa segala macam nggak bisa sama. Jadi lebih terkontrol sih kalau menurut kami ya di Karana. Terus dua, cara penyimpanannya juga, terus cara mengaktifkannya juga nggak terlalu ribet tahun ini. Tahun ini ya, Tahun lalu gimana? Tahun lumayan, lalu agak lumayan. sakit kepala. Tapi nggak apa-apa, kita berkembang dari tahun ke tahun. Iya, jadi itu pembelajaran buat kita. Jadi kalau tiap tahunnya ada selalu ada inovasi. Jadi itu pembelajaran buat kita. Terus jadi ya keren juga. Jadi nggak terlalu boring kan. Itu aja tiap tahun. Ya. Kalau Buat tambahan apa? boleh banget Pak. Selain dari kualitasnya lebih terjamin ya, dan kalau misalnya kita mau mengembangkan sendiri kan perlu belajar lagi, learning curve-nya lagi, dan kadang-kadang kalau backsloping itu juga kalau kita misalnya tiap 24 jam fermentasinya tetap berjalan nggak masalah kan. Tapi kalau yang saya lihat paling bagus ya, tantangan untuk yang misalnya proses dry natural ya, dengan pakai inokulan dari catur ya, itu mulai terlihat akan membantu proses pengeringan. Karena kan misalnya 10 hari pertama itu kan dia kebut fermentasi dengan drying bersamaan ya. Kalau saya lihat secara anekdotal ya, saya perhatikan kalau yang tanpa inokulan dari catur, kalau dengan yang inokulan dengan catur, keseragaman untuk fermentasi 10 hari pertama ya, itu jauh lebih bagus. Dan itu tentu akan meningkatkan kualitas dibanding dari misalnya tanpa fermentasi dan kita mengandalkan misalnya wild fermentationnya aja apa yang sudah ada. Itu kayak booster pointnya lah kalau untuk tantangan, apalagi kalau misalnya di Sumatera Utara, tantangan paling susah itu untuk proses dry natural. Sebetulnya yang paling susah sih honey, karena dry natural masih ada protective layernya, masih ada kulit cherry. Kulit cherry ya Pak. Ya kan, kalau honey kan udah substrate-nya langsung gitu, jadi untuk kontaminasinya wah ngeri sekali kalau honey. Tanpa tudung Langsung saji aja gitu. dia makanan microbes-nya kan. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi make inokulan dari catur itu kesenangan saya itu. Jadi benar-benar terjamin dan challenges untuk kita dry natural atau honey itu benar-benar kontaminasinya benar-benar terbatas karena benar-benar dikasih kesempatan untuk microbes yang benar-benar kita inginkan, yang overpopulate, yang microbes yang tidak kita inginkan untuk proses kopi. Agak tenang ya Pak. Tenang jadi ya tidur kalau malam gitu kan, gak usah mikirin honey-nya gimana besok. Jadi Besok jadinya gimana gitu. assurance jadi ya. Jadi Quality assurance. quality assurance benar Risk Pak. mitigation. Oke, kita udah belajar banyak banget nih selama 30 menit. Ini waktu yang sangat singkat, tapi kita udah belajar banyak dari Edi, Paleo, dan ya Tera. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ke kebunnya. Oke, kita di Catur itu suka banget belajar dari kearifan-kearifan lokal dan belajar langsung. Jadi yang ada di sini biasanya saya langsung share ke Kang Intan dan ke Damar supaya kita bisa translasikan nanti ke sainsnya ini sebenarnya apa sih. Oke deh, thank you Pak Leo, Widi, Ya, dan terima Terani kasih. atas pengetahuannya. Oke, kita mau move on ke topik selanjutnya. Boleh duduk ya. Duduk di sofa yang nyaman ini kembali. Oke.